Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Kamarudin, dalam Kamura Channel. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita tentang SKP. Pada video kali ini, saya akan bahas SKP bagian 3, yaitu format terbaru SKP Juli sampai dengan Desember 2021 berdasarkan Surat Edaran BKN nomor 1/SE/Angka Romawi 1/2022. Baiklah Bapak Ibu, untuk pembahasan selengkapnya perhatikan slide berikut. Alur penetapan SKP, keterkaitan dan verifikasi SKP dengan angka kredit. Ini dibuat di awal Juli 2021. Sebelum penetapan SKP, terlebih dahulu input data terkait data PNS yang dinilai, data pejabat penilai, dan data atasan pejabat penilai. Kemudian, buat rencana atau target selama 1 semester ke depan. Rencana tersebut direview oleh pengelola kinerja, dalam hal ini atasan langsung kita, barulah penetapan SKP. Selanjutnya, kita buat keterkaitan SKP dengan angka kredit, lalu diverifikasi oleh tim penilai angka kredit. Format selengkapnya perhatikan slide berikut. Format rencana SKP terbaru periode Juli sampai dengan Desember 2021. Sini ada kolom pegawai yang dinilai, kemudian ada kolom pejabat penilai kinerja, kemudian di sini ada juga rencana kinerja atasan langsung, kolom rencana kinerja, aspek indikator kinerja individu atau IKI, dan kolom target. Kemudian ada istilah kinerja utama dan kinerja tambahan. Kinerja utama, rencana kinerja atasan langsung ini adalah tugas pokok atasan langsung kita. Kemudian di kolom rencana kinerja, kinerja utama adalah tugas pokok pegawai yang dinilai. Kemudian format review rencana SKP. Ini terbagi atas dua. Ada model dasar atau inisiasi, ya. Sini ada 7 kolom. Kemudian untuk model yang kedua, model pengembangan, ini ada 10 kolom. Yang membedakan di sini kategori penilaian dan sumber data untuk pengukuran. Selanjutnya, format penetapan SKP. Jadi format penetapan SKP tadi sama dengan format rencana SKP. Kemudian format keterkaitan SKP dengan angka kredit, ya. Jadi seperti ini ada 5 kolom. Kemudian format verifikasi keterkaitan SKP dengan angka kredit. Jadi yang format keterkaitan tadi itu diverifikasi oleh tim penilai angka kredit. Selanjutnya, penilaian SKP. Penilaian SKP dibuat di akhir Desember 2021. Ini merupakan ranah atasan kita. Namun, seorang pegawai perlu mengetahui bagaimana menilai SKP. Di dalam penilaian SKP, ada istilah capaian IKI, di mana capaian IKI terdiri atas 2 kondisi. Yang pertama, capaian IKI dengan kondisi normal, dan yang kedua, capaian IKI dengan kondisi khusus. Rumus untuk menghitung capaian IKI dengan kondisi normal adalah persentase capaian IKI sama dengan realisasi IKI dibagi dengan target dikali 100%. Sedangkan
Rumus untuk menghitung capaian IKI dengan kondisi khusus adalah persentase capaian IKI sama dengan buka kurung 1 ditambah buka kurung 1 dikurang realisasi IKI dibagi dengan target balas kurung dikali dengan 100%. Apa sih perbedaan kedua rumus ini? Untuk kondisi normal, perhatikan contoh. Jika persentase realisasi di atas target, maka persentase capaian IKI semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya. Persentase realisasi di bawah target, maka persentase capaian IKI semakin rendah. Bagaimana dengan kondisi khusus? Sebagai contoh, ketepatan waktu realisasi lebih cepat dibanding dengan target, maka persentase capaian IKI semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, ketepatan waktu realisasi lebih lama atau molor dari target, maka persentase capaian IKI semakin rendah. Selanjutnya, di dalam penilaian SKP ada istilah kategori capaian IKI, kategori dan nilai capaian rencana kinerja. Setiap capaian IKI dikelompokkan dalam 5 kategori capaian, yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat cukup, sesuai ketentuan pada tabel berikut ini. Capaian IKI lebih dari 101%, maka kategori capaian IKI sangat baik. Kemudian, capaian IKI 100%, kategori capaian IKI baik, dan seterusnya. Setelah diperoleh kategori capaian IKI, langkah selanjutnya adalah menentukan kategori dan nilai capaian rencana kinerja dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi di sini sudah ada ketentuan-ketentuannya, kapan capaian rencana kerja kategori sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang. Sangat baik nilai capaian rencana kinerjanya adalah 120, baik nilainya 100, cukup nilainya 80, kurang nilainya 60, sangat kurang nilainya 25. Selanjutnya, di dalam penilaian SKP ada namanya nilai tertimbang kinerja. Di sini saya akan jelaskan nilai tertimbang kinerja tambahan. Penentuan nilai tertimbang kinerja tambahan bergantung pada lingkup penugasan dan bobot. Misalkan instansi daerah, lingkup penugasan dalam satu perangkat daerah bobotnya 1, antar perangkat daerah dalam satu daerah bobotnya 2, antar daerah bobotnya 3. Kemudian, untuk mencari nilai tertimbang, dirumuskan sebagai berikut. Untuk kategori sangat baik, nilai tertimbang sama dengan 100 dibagi 100 dikali bobot lingkup penugasan dibagi 100 dikali nilai. Selanjutnya, untuk kategori baik, rumus nilai tertimbang sama dengan 80 dibagi 100 dikali bobot lingkup penugasan dibagi 100 dikali nilai, dan seterusnya. Bapak Ibu perlu ingat bahwa apabila total nilai tertimbang capaian rencana kinerja tambahan melebihi 10, maka dikonversi menjadi 10. Selanjutnya, penilaian perilaku kerja. Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan membandingkan standar atau level setiap aspek perilaku kerja yang dipersyaratkan dalam jabatan dengan penilaian perilaku kerja dalam jabatan. Aspek perilaku kerja pada SKP terbaru terdiri atas 5, yaitu orientasi pelayanan,
komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan. Masing-masing aspek ini dicari nilainya berdasarkan level yang dipersyaratkan. Kemudian dikonversi ke dalam skala 20 dengan rumus jika level yang diperoleh di bawah standar, maka nilai perilaku kerja sama dengan level yang diperoleh dibagi dengan A dikali 90. Yang kedua, jika level yang diperoleh berada dalam range standar perilaku kerja, maka nilai perilaku kerja sama dengan 90 ditambah buka kurung 109 dikurang 90 dikali buka kurung level yang diperoleh dikurang A. Yang ketiga, jika nilai yang diperoleh di atas standar, maka nilai perilaku kerja sama dengan 109 ditambah buka kurung 120 dikurang 109 dibagi buka kurung B dikurang A dikali level yang diperoleh dikurang B. Selanjutnya, penilaian kinerja PNS. Penilaian kinerja dilakukan dengan menggabungkan hasil penilaian SKP dan hasil penilaian perilaku kerja. Penilaian kinerja dilakukan dengan memberikan bobot masing-masing unsur penilaian. Bagian A, 70% untuk penilaian SKP dan 30% untuk penilaian perilaku kerja bagi instansi pemerintah yang belum menerapkan penilaian perilaku kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung. Bagian B, 60% untuk penilaian SKP dan 40% untuk penilaian perilaku kerja bagi instansi pemerintah yang telah menerapkan penilaian perilaku kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung. Penilaian kinerja dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat sebagai berikut. Predikat sangat baik berada pada rentang 110 sampai dengan 120. Predikat baik berada pada rentang 90 sampai dengan 110. Predikat cukup berada pada rentang 70 sampai dengan 90. Dan seterusnya, penilaian kinerja dilakukan setiap akhir bulan Desember pada tahun berjalan dan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya. Untuk format selengkapnya, kita lihat slide berikut. Format penilaian kinerja PNS. Jadi format sebelumnya, surat edaran Menpan RB seperti ini. Kemudian format terbaru dari surat edaran BKN seperti ini. Jadi kita pakai yang ini ya, yang terbaru. Di sini sudah ada sasaran kinerja pegawai, perilaku kerja pegawai yang terdiri atas 5, orientasi pelayanan, inisiatif kerja, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan. Kemudian nilai kinerjanya kita bobot 60% nilai SKP ditambah 40% nilai perilaku kerja. Kemudian diisi kalau ada ide baru, kemudian kalau tidak ada tidak perlu diisi. Kemudian nilai akhir, ya nilai kinerja PNS ditambah ide baru, itulah nilai akhir. Selanjutnya, integrasi hasil penilaian kinerja PNS tahun 2021. Formatnya seperti ini. Dari 2 periode, yaitu periode Januari sampai dengan Juni dan periode Juli sampai dengan Desember, masing-masing nilainya dirata-ratakan diperoleh nilai kinerja PNS tahun 2021. Dalam hal ini, nilai SKP selama 1 tahun, yaitu SKP tahun 2021.
Selanjutnya, laporan dokumen penilaian kinerja. Formatnya seperti ini. Kita isi data pegawai yang dinilai, data pejabat penilai kinerja, data atasan pejabat penilai kinerja, penilaian kinerja kita isi nilai SKP, yaitu rata-rata dari 2 periode yang ini. Kemudian begitu pula dengan nilai perilaku kerja, diisi dari rata-rata dari 2 periode. Kemudian nilai SKP ditambah perilaku juga diisikan dari rata-rata dari 2 periode. Selanjutnya ide baru diisikan jika ada. Kemudian nilai SKP ditambah perilaku kerja ditambah dengan ide baru, itulah isian dari nilai kinerja pegawai. Dalam hal ini nilai SKP tahun 2021. Selanjutnya, di sini ada total angka kredit yang diperoleh bagi pejabat fungsional. Jadi, ini diisikan dari total angka kredit yang diperoleh dari 2 periode, seperti ini. Ya, demikian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.